Suasana pagi di Jakarta yang biasanya ramai dengan hiruk-pikuk aktivitas mendadak berubah menjadi lautan kemarahan. Berita kematian seorang tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tersebar luas di berbagai media. Arman, pria asal Medan yang merantau demi mencari nafkah, ditemukan tewas dengan luka tembak di tubuhnya. Polisi Malaysia mengklaim bahwa ia terlibat dalam perampokan, tetapi rekaman video dari warga sekitar membantah tuduhan itu. Dalam video tersebut, terlihat jelas Arman tidak bersenjata dan justru berusaha menghindari konfrontasi sebelum ditembak tanpa ampun. Di kampung halamannya, keluarga Arman menangis histeris saat menerima kabar duka. Ibunya yang sudah renta jatuh pingsan, sementara ayahnya hanya bisa terduduk lemas. Saudara-saudaranya mengutuk perlakuan keji yang diterima Arman di negeri orang. Mereka menuntut keadilan, tetapi pihak Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia hanya mengeluarkan pernyataan normatif, seolah kematian Arman hanyalah insiden biasa. Dalam waktu singkat, media sosial dipenuhi dengan kemarahan publik. Tagar-tagar keadilan untuk Arman menjadi trending, disertai seruan untuk mengusut tuntas kasus ini. Ribuan orang turun ke jalan di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, membawa spanduk dan poster yang menuntut pertanggungjawaban dari pihak berwenang. Polisi Indonesia dikerahkan untuk mengamankan aksi protes, tetapi emosi massa semakin membara ketika pihak kedutaan enggan memberikan pernyataan lebih lanjut. Di Istana Negara, Presiden Prabowo menerima laporan langsung dari Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Intelijen Negara. Wajahnya mengeras saat melihat bukti rekaman yang menunjukkan Arman dibunuh secara brutal. Prabowo, yang sejak lama dikenal memiliki sikap keras terhadap perlakuan semena-mena terhadap rakyatnya, mengepalkan tangan. Ia tidak akan membiarkan ini berlalu tanpa konsekuensi. Di ruang rapat darurat, jajaran petinggi negara membahas langkah yang harus diambil. Sebagian mengusulkan jalur diplomasi, tetapi sebagian lain menilai bahwa sudah terlalu banyak kasus serupa yang berakhir tanpa kejelasan. Prabowo menatap tajam ke arah para menterinya. Kita tidak bisa terus-menerus mengalah. Nyawa rakyat kita bukan harga murah yang bisa mereka bayar dengan permintaan maaf kosong, ucapnya tegas. Di sisi lain, pemerintah Malaysia berusaha meredam gejolak di dalam negeri mereka. Pernyataan resmi dari Perdana Menteri Malaysia menyebut bahwa insiden ini sedang dalam penyelidikan dan meminta Indonesia untuk tidak membesar-besarkan masalah. Namun, pernyataan itu justru memperburuk situasi. Bagi masyarakat Indonesia, itu terdengar seperti bentuk arogansi yang mengabaikan keadilan. Sementara itu, keluarga TKI lainnya mulai bersuara. Mereka mengungkap perlakuan tidak manusiawi yang sering diterima di Malaysia, dari eksploitasi hingga kekerasan fisik. Beberapa bahkan mengaku bahwa ancaman dari aparat setempat membuat mereka tidak berani melaporkan kejadian serupa. Kesaksian ini menambah bahan bakar bagi kemarahan nasional yang sudah membara. Di berbagai kota besar di Indonesia, aksi solidaritas terus meluas. Mahasiswa, buruh, dan aktivis hak asasi manusia bergabung dalam gerakan menuntut sikap tegas dari pemerintah. Di depan gedung DPR, ribuan orang meneriakkan tuntutan agar hubungan diplomatik dengan Malaysia dikaji ulang. Bagi mereka, ini bukan sekadar kasus Arman, tetapi simbol dari penghinaan terhadap bangsa. Pada malam harinya, Prabowo kembali menggelar pertemuan tertutup dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat. Ia meminta laporan detail mengenai kesiapan militer Indonesia jika situasi memburuk. Ia sadar bahwa keputusan yang diambilnya bisa berujung pada konfrontasi, tetapi dalam hatinya, ia telah bertekad. Kita tidak akan tunduk. Jika mereka pikir kita bisa ditekan, mereka salah besar, katanya dengan suara penuh ketegasan. Di luar istana, rakyat masih terus meneriakkan nama Arman. Bendera merah putih berkibar di antara massa yang berjanji untuk tidak membiarkan kematiannya sia-sia. Malam itu, Jakarta tidak sekadar menjadi ibu kota negara, tetapi juga pusat dari sebuah perlawanan. Garuda sudah terbang, dan ia tidak akan menundukkan sayapnya pada siapapun. Malam itu, Jakarta tidak pernah benar-benar tidur.
Ribuan orang masih memenuhi jalan-jalan utama, meneriakkan tuntutan keadilan bagi Arman. Cahaya obor dan lampu-lampu ponsel menyinari lautan manusia yang tidak berniat pulang sebelum suara mereka didengar. Di tengah riuhnya demonstrasi, Istana Merdeka justru dipenuhi keheningan yang menegangkan. Di ruang rapat utama, Presiden Prabowo duduk dengan tatapan tajam. Di sekelilingnya, para menteri dan petinggi militer menunggu instruksi. Di hadapannya, laporan demi laporan disajikan, mulai dari respons Malaysia yang masih enggan meminta maaf hingga tekanan dari beberapa negara agar Indonesia tidak mengambil langkah gegabah. Kita sudah cukup bersabar, suara Prabowo menggelegar, memecah keheningan. Berapa banyak lagi nyawa rakyat kita harus melayang sebelum kita bertindak? Sudah terlalu lama kita dipandang lemah. Sekarang saatnya membuktikan bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa diinjak-injak. Menteri Luar Negeri mencoba meredakan situasi. Pak, kami sudah mengirim nota protes resmi. Jika kita menunggu sedikit lagi, mungkin Malaysia akan. Dengar baik-baik, Prabowo memotong dengan nada tajam. Aku tidak akan membiarkan ini berlalu seperti insiden-insiden sebelumnya. Jika mereka menolak bertanggung jawab, kita yang akan menuntutnya dengan cara kita sendiri. Di saat yang sama, kabar terbaru dari Malaysia semakin memperkeruh keadaan. Alih-alih menunjukkan itikat baik, Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan pernyataan yang meremehkan tuntutan Indonesia. Dalam sebuah konferensi pers, ia menyebut bahwa Indonesia terlalu emosional dan menyarankan agar pemerintahnya lebih rasional dalam menangani masalah ini. Kata-kata itu bagaikan api yang disiram bensin. Di berbagai daerah, massa yang sudah marah kini benar-benar murka. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dikepung. Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur mulai menerima ancaman. Di media sosial, warganet dari kedua negara saling serang, memperkeruh situasi yang sudah panas. Prabowo tidak tinggal diam. Malam itu juga, ia memerintahkan penarikan sementara Duta Besar Indonesia dari Malaysia sebagai bentuk protes keras. Lebih dari itu, ia menginstruksikan TNI untuk meningkatkan kewaspadaan di perbatasan. Beri mereka sinyal bahwa kita tidak main-main, katanya kepada Panglima TNI. Keesokan harinya, dunia dikejutkan oleh langkah Indonesia. Kapal-kapal perang mulai berjaga lebih dekat di perairan yang berbatasan dengan Malaysia. Jet-jet tempur terlihat melakukan patroli intensif di langit perbatasan. Di darat, pasukan elit mulai disiagakan. Langkah ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi konfrontasi? Tekanan internasional mulai berdatangan. Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahkan beberapa negara tetangga berusaha menengahi. Namun, Prabowo tetap pada pendiriannya. Diplomasi hanya bekerja jika ada rasa saling menghormati, ucapnya dalam wawancara dengan media. Jika mereka menutup telinga, maka kami yang akan membuat mereka mendengar. Di tengah ketegangan, pihak Malaysia mulai merasa terdesak. Mereka tidak menyangka Indonesia akan bereaksi sekeras ini. Namun, alih-alih mundur, mereka justru mencari dukungan dari Inggris. Beberapa sumber intelijen mengabarkan bahwa ada pergerakan pasukan Inggris di pangkalan militernya di Asia Tenggara, sebagai bentuk dukungan tidak langsung bagi Malaysia. Prabowo menerima laporan itu tanpa gentar. Ia sudah memperhitungkan kemungkinan ini. Baginya, ini bukan hanya soal Arman, ini soal harga diri bangsa. Jika mereka pikir kita takut hanya karena mereka punya sekutu besar, mereka salah besar, katanya dengan sorot mata penuh tekad. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia berdiri di ambang konfrontasi terbuka dengan Malaysia. Dan kali ini, tidak akan ada kata mundur. Pagi itu, langit di perbatasan Indonesia-Malaysia tampak mendung, seakan ikut menyelimuti ketegangan yang terus memuncak. Di lautan, kapal-kapal perang Indonesia dan Malaysia berhadapan dalam jarak yang semakin menipis, sementara di udara, pesawat tempur kedua negara mulai melakukan patroli agresif. Setiap pergerakan bisa saja menjadi pemicu perang besar. Di Jakarta, suasana semakin panas.
Presiden Prabowo menggelar rapat darurat di Istana Merdeka, kali ini dengan wajah yang lebih keras dari sebelumnya. Laporan terbaru yang diterimanya menunjukkan bahwa Malaysia bukan hanya mengabaikan tuntutan Indonesia, tetapi juga terang-terangan mencari perlindungan dari Inggris. Lebih buruk lagi, ada indikasi bahwa militer Inggris telah mengirim bantuan persenjataan canggih ke Malaysia sebagai bentuk dukungan terselubung. Jadi mereka memilih melawan. Suara Prabowo menggema di ruang rapat. Matanya menyapu satu persatu wajah para petinggi negara yang duduk di sekelilingnya. Tak ada yang berani menundukkan kepala. Semua tahu bahwa ini bukan lagi sekadar diplomasi, ini soal kedaulatan. Di luar sana, media internasional mulai menggambarkan situasi sebagai krisis terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir. Beberapa negara mendesak Indonesia untuk menarik pasukannya, tetapi Prabowo tak bergeming. Bagi rakyat Indonesia, presiden mereka bukan hanya seorang pemimpin, tetapi perwujudan dari keberanian dan harga diri bangsa. Sementara itu, di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan pernyataan provokatif. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut Indonesia sebagai negara yang terlalu berlebihan, dan menuduh Prabowo mencari alasan untuk membangkitkan nasionalisme ekstrim. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Malaysia tidak akan mundur dan siap menghadapi konsekuensi apapun. Pernyataan itu bagaikan cambuk yang menyulut emosi rakyat Indonesia. Demonstrasi semakin meluas, tidak hanya di Jakarta tetapi juga di kota-kota besar lainnya. Di media sosial, seruan untuk memboikot produk Malaysia menggema. Di perbatasan, pasukan Indonesia menerima instruksi untuk tetap waspada, tetapi tidak melakukan tembakan pertama, sebuah perintah yang hanya berlaku sampai provokasi mencapai batas yang tidak bisa ditoleransi. Lalu batas itu akhirnya dilewati. Pada malam hari, sebuah kapal kargo Indonesia yang berlayar di perairan perbatasan mendadak diserang. Ledakan besar mengguncang lautan, menewaskan beberapa awak kapal dan menimbulkan kebingungan. Saksi mata melaporkan bahwa serangan itu berasal dari drone tak dikenal. Namun, investigasi cepat dari intelijen Indonesia mengarah pada satu kesimpulan, ini bukan kecelakaan, ini serangan terencana. Saat laporan itu sampai ke meja presiden, wajahnya memucat, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang tak terbendung. Ia meremas tangannya, menahan diri agar tidak langsung mengeluarkan perintah pembalasan. Namun, Prabowo bukan orang yang bertindak gegabah. Ia memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil nantinya memiliki dasar yang kuat. Tetapi musuh ternyata tidak berhenti di situ. Hanya beberapa jam setelah insiden kapal kargo, sebuah pangkalan militer Indonesia di dekat perbatasan Kalimantan diserang oleh kelompok bersenjata tak dikenal. Beberapa prajurit gugur dalam serangan mendadak itu, sementara yang lainnya bertahan dengan gigih. Saat bala bantuan tiba, para penyerang sudah melarikan diri, meninggalkan jejak yang mengarah ke wilayah Malaysia. Kini, tak ada lagi keraguan. Ini bukan sekadar peringatan, ini deklarasi perang terselubung. Di hadapan para jenderal yang berdiri tegak, Prabowo akhirnya mengeluarkan perintah yang sudah lama ditunggu. Siapkan pasukan. Jika mereka pikir kita akan terus menahan diri, mereka telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Malam itu, Indonesia tak lagi sekadar menuntut keadilan. Indonesia siap membalas. Langit malam di perbatasan Kalimantan dipenuhi cahaya merah dari kobaran api yang masih menyala di pangkalan militer yang diserang. Asap hitam mengepul ke udara, menjadi saksi bisu atas serangan brutal yang telah merenggut nyawa para prajurit Indonesia. Di antara reruntuhan, beberapa tentara yang selamat masih berusaha mengevakuasi rekan-rekannya, sementara pasukan tambahan yang baru tiba segera membentuk barisan pertahanan. Dari Jakarta, perintah Presiden Prabowo datang tanpa ragu. Kita tidak akan diam. Mereka mengira bisa menyerang dan lari begitu saja. Pastikan mereka membayar harga yang setimpal. Suaranya dingin, penuh determinasi. Malam itu, TNI langsung bergerak.
Pasukan elit Kopassus dikirim secara diam-diam untuk menyusup ke wilayah perbatasan, mengumpulkan informasi tentang kelompok yang menyerang. Di lautan, kapal-kapal perang Angkatan Laut mulai bergerak lebih dekat ke perairan Malaysia, siap merespons jika situasi semakin memburuk. Jet-jet tempur F-16 dan Sukhoi TNI AU mulai melakukan patroli intensif, membentuk barisan pertahanan udara yang tak tertembus. Sementara itu, di sisi lain, Malaysia juga meningkatkan status kesiagaan mereka. Perdana Menteri Malaysia menggelar konferensi pers, menuduh Indonesia melakukan provokasi militer dan mengklaim bahwa serangan di perbatasan adalah insiden yang belum terbukti keterlibatannya. Namun, pernyataan itu hanya memperburuk keadaan. Publik Indonesia tidak percaya lagi pada permainan kata-kata. Mereka menginginkan aksi. Di perbatasan, ketegangan mencapai puncaknya ketika satu unit kapal perang Malaysia mencoba mendekati zona yang diklaim Indonesia sebagai wilayahnya. Angkatan Laut Indonesia segera merespons, mengirim peringatan keras agar mereka mundur. Tetapi kapal itu terus melaju. Sasaran dalam jangkauan, suara tegas terdengar di radio kapal perang Indonesia. Di Jakarta, Presiden Prabowo mendapatkan laporan langsung. Matanya menyipit, pikirannya berpacu dengan kecepatan tinggi. Ia tahu, satu tembakan saja bisa menjadi pemicu perang besar. Namun, setelah serangan terhadap kapal kargo dan pangkalan militer Indonesia, batas kesabaran telah habis. Kita beri mereka satu peringatan terakhir, ucapnya. Beberapa detik kemudian, satu tembakan peringatan dilepaskan. Peluru artileri meluncur ke udara, meledak beberapa ratus meter di depan kapal Malaysia sebagai tanda bahwa mereka harus mundur. Namun, alih-alih menghentikan langkah, kapal itu justru meningkatkan kecepatan. Di ruang kendali kapal perang Indonesia, para perwira bertukar pandangan. Lalu, suara dari radio terdengar jelas. Izin tembak, ketegangan menggantung di udara. Lalu, suara Presiden Prabowo terdengar di saluran komunikasi militer, dingin dan tanpa ragu. Jika mereka melanggar batas, habisi. Beberapa detik kemudian, suara gemuruh merobek keheningan malam. Rudal anti kapal dilepaskan, melesat cepat menuju targetnya. Beberapa detik berselang, ledakan dahsyat terjadi di tengah lautan. Api membubung tinggi, menerangi gelombang yang bergejolak. Kapal Malaysia terkena serangan langsung, terbakar hebat sebelum akhirnya tenggelam ke dasar laut. Berita tentang insiden itu langsung tersebar ke seluruh dunia. Media internasional melaporkan bahwa Indonesia telah resmi membalas serangan sebelumnya. Di dalam negeri, rakyat bersorak. Mereka merasa bahwa akhirnya pemerintah bertindak tegas, menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara yang bisa dipermainkan. Namun, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Beberapa jam setelah insiden itu, intelijen Indonesia menangkap pergerakan tak biasa di pangkalan militer Malaysia. Laporan menunjukkan bahwa pasukan tambahan telah dikerahkan, termasuk unit bantuan dari Inggris. Satelit Indonesia menangkap gambar pergerakan pesawat tempur yang mulai dipersiapkan. Di ruang kendali pusat, Prabowo menyaksikan semua laporan itu dalam diam. Matanya tak berkedip, tetapi di dalam kepalanya, ia sudah menyusun strategi. Kita sudah masuk dalam permainan mereka, gumamnya. Lalu, ia menatap para jenderalnya. Kalau memang mereka ingin perang, kita pastikan mereka menyesal telah memulainya. Malam itu, genderang perang telah ditabuh. Indonesia tidak akan mundur. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika alarm darurat berbunyi di seluruh pangkalan militer Indonesia di Kalimantan. Intelijen baru saja menerima laporan bahwa Malaysia telah mengerahkan armada udara untuk melakukan serangan balasan. Beberapa pesawat tempur mereka terpantau lepas landas dari pangkalan di Sabah dan Sarawak, bergerak cepat ke arah perbatasan. Di Jakarta, Presiden Prabowo menerima kabar itu dengan ekspresi dingin. Tangan kanannya mengepal di atas meja, sementara para petinggi militer berdiri tegang menunggu perintahnya. Mereka benar-benar sudah melewati batas, ucapnya pelan, tetapi dengan nada yang menggetarkan ruangan.
Siapkan pertahanan udara. Jangan biarkan satupun dari mereka menembus wilayah kita. Di langit Kalimantan, pesawat tempur F-16 dan Sukhoi milik Indonesia segera dikerahkan. Para pilot sudah bersiap di kokpit mereka, mendengarkan perintah melalui radio. Dari radar, terlihat belasan pesawat tempur Malaysia bergerak dalam formasi menyerang. Target terdeteksi, jarak 20 km dan mendekat cepat, suara operator radar melaporkan. Di atas sana, Letkol Raka, salah satu pilot terbaik Indonesia, memimpin skuadronnya. Suaranya terdengar tenang di radio meski situasi begitu genting. Jangan tunggu sampai mereka masuk lebih dalam. Siapkan manuver pencegatan. Beberapa detik kemudian, langit berubah menjadi ajang pertempuran. Jet-jet tempur kedua negara saling berkejaran, mengunci target, dan melepaskan rudal. Suara ledakan mengguncang udara, sementara di bawah, pasukan Indonesia bersiap menghadapi kemungkinan serangan darat. Di tengah pertempuran sengit itu, sebuah rudal Malaysia berhasil menembus pertahanan dan menghantam salah satu pangkalan Indonesia. Ledakan dahsyat terjadi, menghancurkan sebagian fasilitas dan menewaskan beberapa prajurit. Api berkobar tinggi, asap hitam membubung ke langit. Ketika kabar itu sampai ke Jakarta, seluruh ruangan rapat di Istana Merdeka sunyi sejenak. Wajah-wajah tegang memandang Presiden Prabowo, menunggu reaksinya. Namun, alih-alih panik, ia justru tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang baru saja mendapatkan alasan untuk menyerang balik tanpa ragu. Mereka sudah memilih jalannya sendiri, ucapnya dengan suara berat. Kita akan pastikan mereka menyesalinya. Perintah langsung diberikan. Pasukan darat yang telah disiagakan kini diperintahkan bergerak maju. Kapal-kapal perang di perbatasan tidak lagi hanya bertahan, tetapi mulai melancarkan serangan terhadap posisi strategis lawan. Di udara, jet-jet tempur Indonesia semakin agresif, menembak jatuh lebih banyak pesawat musuh. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia mulai menyadari kesalahannya. Ia tidak menyangka bahwa Indonesia akan bertindak secepat dan sekeras ini. Namun, bukannya mencari jalan damai, ia justru meminta bantuan lebih besar dari Inggris. Laporan intelijen Indonesia mengonfirmasi bahwa beberapa kapal perang Inggris telah bergerak menuju perairan Malaysia. Tidak hanya itu, beberapa pangkalan militer mereka juga mulai menerima pasokan persenjataan tambahan. Prabowo menghela napas, lalu menatap para jenderalnya. Mereka pikir kita akan takut karena Inggris ikut campur. Tatapannya tajam, penuh tekad. Mereka lupa bahwa ini adalah Indonesia. Kita tidak takut siapapun. Malam itu, pesan darurat dikirim ke seluruh pasukan, Indonesia tidak akan mundur. Dan perang kini benar-benar telah dimulai. Langit di perbatasan Kalimantan memerah oleh ledakan-ledakan yang terus menghantam pangkalan militer Malaysia. Pasukan Indonesia kini tidak lagi hanya bertahan, tetapi telah bergerak maju. Serangan udara yang dilancarkan oleh TNI AU sukses menghancurkan beberapa instalasi radar dan pangkalan militer lawan. Di laut, kapal perang Indonesia semakin mendekat. Meriam-meriam utama menyala, menghancurkan kapal-kapal Malaysia yang mencoba bertahan. Ledakan besar terjadi ketika salah satu kapal perang mereka terkena rudal anti kapal dari fregat Kri Gusti Ngurah Rai. Asap hitam membumbung tinggi ke langit, membuat laut di sekitarnya berubah menjadi lautan api. Di tengah gempuran yang terus berlanjut, laporan baru datang dari intelijen. Inggris telah mengirim kapal induk mereka, HMS Queen Elizabeth, bersama beberapa kapal penghancur untuk memperkuat pertahanan Malaysia. Bukan hanya itu, jet-jet tempur Inggris juga mulai terlihat di radar, mendekati wilayah udara Indonesia. Di Jakarta, Presiden Prabowo mendengar laporan tersebut dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ia menatap para jenderalnya, lalu berbicara dengan suara yang dalam dan penuh ketegasan. Jadi mereka benar-benar ingin ikut campur, katanya sambil menghela napas panjang. Mereka mengira kita akan takut hanya karena mereka membawa kapal induk. Kita akan buktikan bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa ditekan.
Tak butuh waktu lama, perintah diberikan. Satuan kapal selam TNI AL yang telah bersembunyi di kedalaman lautan kini bergerak mendekati armada Inggris. Kapal selam Kri Nagapasa diam-diam menyusup ke bawah permukaan, mengunci target pada salah satu kapal penghancur Inggris. Dalam hitungan detik, torpedo meluncur cepat, menghantam kapal musuh dan meledak dahsyat. Sementara itu, di udara, jet-jet tempur Indonesia menghadapi tantangan baru. Pesawat-pesawat Inggris yang lebih canggih mulai memasuki pertempuran, membuat para pilot Indonesia harus bertarung dengan segala kemampuan mereka. Dogfight pecah di atas langit Kalimantan, pesawat-pesawat berputar cepat, saling mengejar dan melepaskan rudal. Di antara mereka, Letkol Raka kembali menunjukkan kepiawaiannya. Dengan manuver yang tajam, ia berhasil menghindari rudal yang dikunci ke pesawatnya, lalu membalas dengan menembakkan rudal M120 yang langsung menghancurkan salah satu jet Inggris di udara. Ledakan besar terjadi, serpihan pesawat jatuh ke hutan di bawahnya. Namun, perang tidak hanya terjadi di garis depan. Di dalam negeri, serangan siber dari pihak lawan mulai terasa. Situs-situs pemerintahan dan militer Indonesia mengalami percobaan peretasan dalam skala besar. Sistem pertahanan digital segera diaktifkan, dan para ahli IT terbaik dikerahkan untuk melawan serangan tersebut. Di sisi lain, rakyat Indonesia semakin bersatu. Gerakan sukarela muncul di berbagai daerah, memberikan dukungan kepada para tentara yang bertempur. Di jalanan, spanduk-spanduk bertuliskan "Indonesia tidak takut" berkibar, menjadi simbol perlawanan yang menggetarkan. Di markas besar TNI, Panglima tertinggi menerima kabar bahwa pasukan darat Indonesia telah berhasil menembus pertahanan Malaysia di beberapa titik strategis. Kota-kota perbatasan yang sebelumnya dikuasai musuh kini mulai kembali ke tangan Indonesia. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia mulai panik. Ia menghubungi Inggris, meminta intervensi lebih besar. Namun, di sisi lain, tekanan internasional mulai muncul. Beberapa negara besar, termasuk Rusia dan China, mulai menyatakan keberatan atas keterlibatan Inggris dalam konflik ini. Di Istana Merdeka, Prabowo menerima laporan tersebut. Ia menatap peta strategi di hadapannya, lalu mengangguk. "Kita sudah terlalu jauh untuk mundur," katanya pelan. "Sekarang, kita pastikan kemenangan ini milik Indonesia." Dan perang pun semakin berkobar, membakar semesta dengan api yang tak akan padam. Fajar baru saja menyingsing ketika langit di perbatasan Kalimantan kembali bergemuruh. Ledakan demi ledakan mengguncang daratan, menggoyahkan bunker pertahanan terakhir Malaysia. Pasukan darat Indonesia yang telah maju semakin dalam kini mendekati kota-kota strategis di Sabah dan Sarawak. Tank-tank lapis baja TNI AD merangsek ke garis pertahanan lawan, diiringi dentuman meriam dan deru kendaraan lapis baja. Di langit, pertempuran masih berlangsung sengit. Jet-jet tempur Indonesia dan Inggris saling beradu kecepatan dan kelincahan. Letkol Raka yang memimpin serangan udara kembali menunjukkan kehebatannya. Dengan cekatan, ia menghindari tembakan dari jet Inggris yang memburunya. Dalam satu manuver berbahaya, ia berhasil membalikkan keadaan, mengunci target, dan melepaskan rudal. Lock on, misile awai. Rudal M9 Sidewinder meluncur tepat sasaran. Dalam hitungan detik, jet tempur Inggris itu meledak di udara, serpihannya jatuh di hutan belantara. Namun, kemenangan itu tidak datang tanpa harga. 2 pesawat Indonesia tertembak jatuh, pilotnya terpaksa keluar dengan kursi lontar dan mendarat di hutan yang dikuasai musuh. Di lautan, situasi semakin panas. Kapal selam TNI AL kembali melancarkan serangan terhadap armada Inggris. Torpedo melesat dalam keheningan, menghantam lambung kapal perusak HMS Defender. Ledakan besar terjadi, kapal itu miring dan mulai tenggelam. Di atas dek, marinir Inggris berusaha menyelamatkan diri, namun ombak ganas dan kobaran api membuat situasi tak terkendali. Di Jakarta, Presiden Prabowo terus memantau jalannya pertempuran dengan wajah tanpa ekspresi. Para jenderalnya berdiri tegap di sekeliling meja strategi, menunggu perintah berikutnya.
Laporan terbaru, Pak. Pasukan kita sudah menembus pertahanan Malaysia di Kuching. Mereka mulai mundur ke wilayah kota. Prabowo mengangguk, lalu menatap peta yang penuh dengan garis pergerakan pasukan. Jangan beri mereka kesempatan untuk bernapas. Tapi ingat, kita bukan penjajah. Pastikan warga sipil tidak menjadi korban. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia semakin terdesak. Ia menghubungi London dengan nada panik. Kita tidak bisa bertahan lebih lama. Inggris harus mengirim lebih banyak bantuan. Namun, jawaban yang ia terima mengejutkan. Inggris mulai ragu untuk melanjutkan keterlibatan mereka. Tekanan dari negara-negara besar, terutama Rusia dan China, semakin keras. Mereka mengancam akan turun tangan jika Inggris tetap berusaha mengintervensi konflik. Sementara itu, di garis depan, pasukan khusus Kopassus bergerak dalam misi paling berbahaya. Mereka dikirim untuk menyelamatkan 2 pilot yang jatuh di belakang garis musuh. Dengan senjata terhunus, mereka menyusup ke dalam wilayah yang dikuasai Malaysia, menghadapi pertempuran jarak dekat yang brutal. Peluru berdesingan di udara saat mereka bertempur melawan pasukan elit Malaysia. Salah satu anggota Kopassus terkena tembakan di bahu, namun tetap melaju, bertarung dengan tekad yang tak tergoyahkan. Setelah pertarungan sengit, mereka akhirnya berhasil menemukan kedua pilot dalam keadaan selamat. Namun, misi belum berakhir. Malaysia telah mengirim bala bantuan ke lokasi tersebut, mengepung pasukan penyelamat Indonesia. Hujan peluru kembali mengguyur hutan lebat, membuat setiap langkah terasa seperti berada di ujung kematian. Di Jakarta, laporan mengenai kepungan itu membuat suasana di ruang komando semakin mencekam. Presiden Prabowo mengepalkan tangannya. Kita tidak akan meninggalkan mereka di sana. Kirim serangan udara. Pastikan mereka bisa keluar dengan selamat. Tak butuh waktu lama, jet-jet tempur Indonesia kembali ke langit, membawa kehancuran bagi pasukan yang berusaha mengepung Kopassus. Bom presisi dilepaskan, menghancurkan kendaraan lapis baja dan pos-pos musuh. Di tengah kekacauan itu, tim penyelamat akhirnya berhasil meloloskan diri dan kembali ke pangkalan dengan selamat. Ketika mereka tiba, mereka disambut dengan sorak-sorai dari rekan-rekan mereka. Namun, perang masih jauh dari kata selesai. Di medan tempur, Malaysia semakin terdesak. Mereka kehilangan banyak wilayah dan kehabisan sumber daya. Namun, justru di saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah laporan rahasia tiba di meja Presiden Prabowo. Isinya membuat matanya menyipit tajam. Ini tidak mungkin, gumamnya. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Malaysia tengah mempertimbangkan langkah putus asa, menggunakan senjata kimia yang diperoleh dari sumber asing. Jika itu benar terjadi, perang ini akan berubah menjadi neraka yang jauh lebih mengerikan. Malam di perbatasan Kalimantan terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Langit yang biasanya penuh ledakan kini dihantui oleh kabut tebal yang terasa berbeda. Pasukan Indonesia yang tengah bergerak maju mulai merasakan ketidaknyamanan. Beberapa prajurit mengeluh pusing dan mual, sementara yang lain mulai terbatuk tanpa sebab yang jelas. Di markas komando TNI, laporan terbaru dari intelijen membuat suasana semakin tegang. Malaysia diduga telah menggunakan senjata kimia di garis depan, sebuah tindakan yang melanggar hukum perang internasional. Presiden Prabowo menatap laporan itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Mereka benar-benar sudah kehilangan akal, suaranya terdengar berat. Jika ini benar, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus bertindak sebelum lebih banyak prajurit kita yang menjadi korban. Di lapangan, pasukan khusus yang bertugas mengamankan daerah terdampak mulai melihat dampak mengerikan dari serangan ini. Tanah di sekitar mereka dipenuhi prajurit Malaysia yang tergeletak tanpa nyawa, wajah mereka membiru akibat paparan gas beracun. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah beberapa prajurit Indonesia yang mulai menunjukkan gejala yang sama. Dokter-dokter militer segera dikerahkan, mencoba menstabilkan kondisi korban. Namun, tanpa penangkal yang tepat, nyawa mereka berada di ujung tanduk.
Situasi ini memaksa Komando Pusat untuk mengambil langkah darurat, memanggil para ahli kimia terbaik untuk menganalisis gas yang digunakan dan mencari cara untuk melindungi pasukan yang masih bertempur. Sementara itu, di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Tindakan nekatnya menggunakan senjata terlarang telah membuat dunia internasional bereaksi keras. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa mulai mengancam sanksi berat, sementara China dan Rusia semakin condong ke pihak Indonesia. Di tengah kekacauan ini, Inggris mulai menarik mundur sebagian besar pasukannya. Mereka tidak ingin terseret lebih jauh dalam konflik yang semakin brutal. Keputusan ini membuat Malaysia semakin terpojok, kehilangan satu-satunya sekutu besar yang masih bertahan. Namun, meski semakin terdesak, mereka masih belum mau menyerah. Mereka percaya bahwa jika Indonesia terkena dampak serangan kimia ini, maka perlawanan mereka akan melemah. Di Jakarta, Prabowo kembali mengumpulkan jenderal-jenderalnya. Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut, katanya dengan suara penuh ketegasan. Mereka telah melampaui batas. Jika kita tidak bertindak sekarang, mereka akan menganggap kita lemah. Lalu, perintah besar dikeluarkan, serangan balasan akan dilakukan dalam skala penuh. Semua cabang militer dikerahkan untuk melumpuhkan Malaysia secepat mungkin sebelum mereka bisa menggunakan senjata kimia dalam jumlah lebih besar. Di langit, puluhan jet tempur lepas landas dalam formasi sempurna. Mereka membawa rudal-rudal penghancur yang siap meratakan fasilitas militer Malaysia. Di laut, kapal perang Indonesia bergerak semakin dekat, siap melancarkan bombardir ke target-target strategis. Di darat, pasukan khusus mulai menyusup ke pusat komando musuh, berusaha merebut dokumen penting yang dapat mengungkapkan sumber senjata kimia yang digunakan. Dalam operasi ini, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Senjata kimia itu ternyata bukan berasal dari Malaysia. Ada pihak ketiga yang terlibat, memasok bahan mematikan ini dengan tujuan memperpanjang konflik. Namun, sebelum informasi ini bisa disampaikan ke Jakarta, markas tempat tim khusus bersembunyi dihujani mortir. Ledakan besar mengguncang gedung tua itu, memutus komunikasi mereka dengan pusat komando. Di Jakarta, Prabowo menunggu laporan terbaru. Saat ia menerima kabar bahwa timnya terjebak dalam serangan mendadak, rahangnya mengeras. Kita sudah terlalu lama bersabar, katanya dingin. Sudah waktunya kita mengakhiri ini. Dan dengan perintah itu, babak terakhir dari perang ini pun dimulai.